Di kota London yang ramai, hiduplah seorang gadis miskin yang dikenal dengan nama Ella. Ella tinggal bersama ibu tiri dan dua kakak tirinya yang jahat dan serakah. Ella selalu diperlakukan buruk dan dipaksa bekerja keras tanpa mendapat penghargaan. Ia hanya diizinkan keluar rumah untuk bekerja di ladang kapas dekat rumahnya. Suatu hari, saat Ella sedang bekerja di ladang kapas, ia mendengar suara orang berteriak minta tolong. Ia menengok dan melihat seorang pria terjatuh ke dalam lubang yang dalam. "Tolong! Tolong!" teriak pria itu. Ella tanpa menyangka, langsung berlari ke arah lubang itu dan mencoba menarik pria itu ke atas. Namun, lubang itu terlalu dalam dan Ella tak sanggup menariknya sendiri. "Aku tak bisa, aku tak kuat," teriak Ella dengan suara gemetar. "Jangan menyerah, aku akan menarikmu," ujar pria itu sambil mencoba mencengkeram tangan Ella. Ella mencoba lagi untuk menarik pria itu ke atas. Ia menarik dengan segala tenaga yang dimilikinya. Akhirnya, pria itu berhasil ditarik ke atas. "Terima kasih, kau telah menyelamatkanku," ujar pria itu dengan napas terengah-engah. Ella tersenyum lega. Ia senang bisa menolong pria itu. "Sama-sama, aku senang bisa menolongmu," ujar Ella dengan lembut. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Richard, seorang pengusaha kapas yang kaya raya. Richard sangat terkesan dengan keberanian dan ketulusan Ella. Ia mengajak Ella untuk makan siang di restoran mewah sebagai tanda terima kasihnya. Ella takut menerima ajakan Richard. Ia tak pernah makan di restoran mewah sepanjang hidupnya. Namun, Richard meyakinkan Ella bahwa ia tak perlu takut. "Jangan takut, Ella. Aku tak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin menunjukkan terima kasihku padamu," ujar Richard dengan lembut. Ella akhirnya menyerah pada bujukan Richard. Ia bersedia makan siang bersama Richard di restoran mewah itu. Ella menikmati makanan yang lezat dan percakapan yang menarik dengan Richard. Richard menceritakan tentang bisnis kapasnya dan rencana mendirikan pabrik kapas yang lebih besar. Ella menceritakan tentang hidupnya di rumah yang tak bahagia. Richard mendengarkan cerita Ella dengan penuh perhatian. Ella mulai bekerja di pabrik kapas milik Richard. Ia diberi pekerjaan yang ringan dan menyenangkan. Ia tak perlu bekerja keras lagi seperti di ladang kapas. "Wah, kerjanya enak banget ya, Ella," ujar Sarah, teman kerja Ella. Ella mengangguk setuju. Ia sangat menikmati pekerjaannya di pabrik kapas. Suatu hari, Richard memanggil Ella ke kantornya. Richard ingin menunjukkan rencana baru untuk pabrik kapasnya. "Ella, aku ingin menunjukkan rencana baru untuk pabrik kapasku. Aku ingin membuat pabrik kapas yang lebih modern dan efisien," ujar Richard sambil menunjukkan denah pabrik kapas. Ella terkejut melihat denah pabrik kapas itu. Denah itu sangat rumit dan sulit dimengerti. "Wah, rumit banget ya, Richard. Aku tak mengerti," ujar Ella dengan terkekeh. Richard tersenyum dan menjelaskan rencana itu pada Ella. Ia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Ella. "Jadi, pabrik kapas ini akan dibangun dengan mesin-mesin yang canggih. Nantinya, kapas akan diproses dengan cepat dan efisien," jelas Richard dengan sabar. Ella mengangguk walaupun tak mengerti sepenuhnya. Namun, ia sangat tertarik mendengar Richard menjelaskan rencana itu. "Richard, aku penasaran bagaimana kapas diproses sampai menjadi benang. Bisakah kau menunjukkan padaku?" tanya Ella dengan penasaran. Richard tertawa. Ia terkejut dengan pertanyaan Ella. "Tentu saja, Ella. Aku akan menunjukkan padamu semuanya. Tapi, kamu harus bersiap untuk kaget," ujar Richard sambil mengusap jenggotnya. Ella mengangguk penasaran. Ia tak menyangka akan mendapat kesempatan untuk melihat proses pembuatan benang dari kapas. Richard kemudian menuntun Ella ke bagian produksi pabrik kapas. Ella terkejut melihat mesin-mesin besar yang berputar dan berderit. "Wow, ini keren banget," ujar Ella dengan mata berbinar. Richard menjelaskan cara kerja mesin-mesin itu pada Ella. Ia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Ella. "Jadi, kapas dimasukkan ke dalam mesin ini. Kemudian, mesin ini akan memecah kapas menjadi serat-serat halus. Setelah itu, serat-serat kapas akan diputar menjadi benang," jelas Richard dengan sabar. Ella mengangguk penuh keseriusan walaupun tak mengerti sepenuhnya. Ia kemudian bertanya dengan penasaran. "Richard, apakah kita bisa mencoba mengoperasikan mesin ini?" tanya Ella dengan mata berbinar. Richard terkejut mendengar pertanyaan Ella. Ia tak menyangka Ella berani mencoba mengoperasikan mesin itu. Itu bahaya. Ella, jangan mencoba mengoperasikan mesin itu. Kau bisa terluka,"
ujar Richard dengan cepat. Ala mengeleng dengan gembira. Ah, tak apa. Richard, aku percaya aku bisa mengoperasikan mesin ini. Kau akan melihat, ujar Ala dengan senyum yang menawan. Richard tak bisa menolak pinta Ala. Ia menyerah pada keberanian Ala. Baiklah, Ala. Tapi kau harus berhati-hati, ujar Richard dengan pasrah. Ala langsung mendekati mesin itu dan mencoba mengoperasikannya. Ia menekan tombol-tombol di mesin itu dengan semangat. Wow, mesin ini berputar, teriak Ala dengan gembira. Namun, tiba-tiba mesin itu berputar dengan sangat cepat dan mengeluarkan suara bising. Ala terkejut dan langsung menjauh dari mesin itu. Aduh, aku tak mengerti cara menghentikannya, teriak Ala dengan panik. Richard langsung berlari ke arah Ala dan mencoba menghentikan mesin itu. Ia menekan tombol emergency stop dan mesin itu akhirnya berhenti berputar. Astaga, Ala, kau hampir terluka, ujar Richard dengan napas terengah-engah. Ala tersenyum malu. Ia tak menyangka akan menimbulkan kepanikan di pabrik kapas. Maaf, Richard, aku tak bermaksud menimbulkan kekacauan, ujar Ala dengan malu. Richard menatap Ala dengan senyum. Ia tak bisa marah pada Ala. Ia malah merasa terhibur dengan kepolosan dan keberanian Ala. Tak apa, Ala, kau tak perlu takut. Aku akan mengajarimu cara mengoperasikan mesin itu dengan benar. Tapi, janji ya, jangan mencoba menghidupkannya lagi tanpa aku, ujar Richard dengan senyum. Ala menangguk setuju. Ia takut mengoperasikan mesin itu lagi tanpa pengawasan Richard. Baiklah, Richard, aku janji tak akan mencoba mengoperasikan mesin itu lagi tanpa kamu, ujar Ala dengan senyum yang menawan. Richard kemudian mengajari Ala cara mengoperasikan mesin itu dengan benar. Ia menjelaskan setiap tombol dan fungsinya dengan sabar. Ala mendengarkan dengan penuh perhatian. Jetty, tombol ini untuk menghidupkan mesin, tombol ini untuk mengatur kecepatan mesin, dan tombol ini untuk menghentikan mesin, jelas Richard dengan sabar. Ala menangguk penuh konsentrasi. Ia berusaha mengingat setiap tombol dan fungsinya. Aku paham, Richard, terima kasih, ujar Ala dengan senyum. Richard tersenyum dan mengangguk. Ia merasa lega karena Ala akhirnya memahami cara mengoperasikan mesin itu. Sekarang, kamu coba mengoperasikan mesin itu lagi. Tapi jangan lupa berhati-hati, ujar Richard dengan senyum. Ala mendekati mesin itu lagi. Ia mencoba mengoperasikan mesin itu dengan hati-hati. Ia menekan tombol menghidupkan mesin dan mesin itu berputar dengan lambat. Wah, berhasil, teriak Ala dengan gembira. Richard tersenyum lega. Ia bangga karena Ala akhirnya bisa mengoperasikan mesin itu dengan benar. Bagus, Ella, kau pintar sekali, ujar Richard dengan senyum. Ala menangguk dengan senyum yang menawan. Ia sangat senang karena bisa belajar hal baru dari Richard. Terima kasih, Richard, kau sungguh guru yang baik, ujar Ala dengan senyum. Richard tertawa mendengar itu. Ia merasa terhibur dengan kelucuan Ala. Ia merasa sangat menikmati pertemuan ini. Aku senang bisa membantumu. Ala, kau sangat lucu, ujar Richard dengan senyum. Ala menunduk malu. Ia tak menyangka akan mendapatkan pujian dari Richard. Terima kasih, Richard, ujar Ala dengan senyum yang menawan. Richard menatap Ala dengan senyum yang menawan. Ia merasa terpesona oleh kepolosan dan keberanian Ala. Ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya ketika berada di dekat Ala. Ala, aku ingin mengajakmu makan siang lagi besok. Bagaimana? Tanya Richard dengan sabar. Ala terkejut mendengar ajakan Richard. Ia tak menyangka Richard akan mengajaknya makan siang lagi. Benarkah? Richard, aku takut merepotkanmu, ujar Ala dengan senyum yang malu. Tak apa, Ala, aku senang bersamamu. Lagi pula, aku ingin menanyakan tentang keluargamu. Bagaimana keadaan mereka? Ujar Richard dengan senyum. Ala menangguk setuju. Ia senang bisa bertemu dengan Richard lagi. Ia pun ingin bercerita tentang keluarganya pada Richard. Baiklah, Richard, aku bersedia makan siang bersamamu besok, ujar Ala dengan senyum yang menawan. Richard tersenyum lega. Ia sangat senang karena Ala menyetujui ajakannya. Terima kasih, Ala. Aku akan menjemputmu besok siang, ujar Richard dengan senyum. Ala menangguk setuju. Ia sangat menanti-nanti pertemuan mereka besok. Sampai jumpa besok, Richard, ujar Ala dengan senyum. Richard mengangguk dan meninggalkan Ala di pabrik kapas. Richard merasa sangat bahagia dan termotivasi setelah bertemu dengan Ala. Ia bertekad untuk membantu Ala mencari kebahagiaan dan menyelamatkannya dari siksaan ibu tirinya. Keesokan harinya, Richard menjemput Ala di pabrik kapas. Richard menjemput Ala dengan mobil mewahnya. Ala terkejut melihat mobil itu. Ia tak pernah menumpang mobil mewah sepanjang hidupnya. Wah, mobilmu keren banget, Richard, ujar Ala dengan mata berbinar. Richard tersenyum dan mengangguk. Terima kasih,
Aku senang kamu menyukai mobilku. Ayo, kita pergi. Ujar Richard sambil membuka pintu mobil untuk Ella. Ella masuk ke dalam mobil itu dengan hati berdebar-debar. Ia merasa seperti putri raja yang ditumpangi mobil mewah. Richard kemudian mengantarkan Ella ke restoran mewah yang sama seperti kemarin. Mereka menikmati makan siang yang lezat dan percakapan yang menarik. Richard menanyakan tentang keluarga Ella. Ella menceritakan tentang hidupnya yang tak bahagia bersama ibu tiri dan kakak tirinya. Richard mendengarkan cerita Ella dengan penuh perhatian. Ia sangat simpati pada Ella. Ella, aku tak menyangka hidupmu seburuk itu. Kau tak perlu menjalani hidup seperti itu, ujar Richard dengan prihatin. Ella menangguk sedih. Ia merasa takut jika Richard tahu tentang perlakuan buruk yang diterimanya dari ibu tirinya. Namun, Richard meyakinkan Ella bahwa ia tak perlu takut. Jangan takut, Ella. Aku akan membantumu. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu dari ibu tirimu itu, ujar Richard dengan tegas. Ella terkejut mendengar kata-kata Richard. Ia tak menyangka Richard akan membantunya. Benarkah? Richard, bagaimana caranya? Tanya Ella dengan penuh harap. Richard tersenyum dan mengangguk. Ia memiliki rencana untuk menyelamatkan Ella. Aku akan memindahkanmu ke rumahku. Kau tak perlu tinggal bersama ibu tirimu itu lagi. Dan aku akan memperlakukanmu seperti keluargaku sendiri, ujar Richard dengan senyum. Ella terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Richard akan membantunya sepenuhnya. Terima kasih, Richard, kau sungguh baik hati, ujar Ella dengan mata berbinar. Richard menangguk dan tersenyum. Ia menyukai kepolosan dan ketulusan Ella. Ia merasa sangat menyukai Ella. Richard kemudian membawa Ella ke rumahnya. Rumah Richard adalah rumah mewah yang berada di pusat kota. Ella terkejut melihat kemewahan rumah itu. Ia tak pernah melihat rumah semewah itu sepanjang hidupnya. Wah, rumahmu keren banget, Richard, seperti istana, ujar Ella dengan mata berbinar. Richard tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, aku senang kamu menyukai rumahku. Ini rumahku, dan sekarang ini juga rumahmu, ujar Richard dengan senyum. Richard kemudian menunjukkan setiap ruangan di rumah itu pada Ella. Ella terkesima melihat kemewahan setiap ruangan di rumah itu. Richard, aku tak pernah melihat rumah semewah ini. Kau sungguh beruntung bisa tinggal di rumah ini, ujar Ella dengan mata berbinar. Richard tersenyum dan mengangguk. Ya, aku beruntung bisa tinggal di rumah ini. Tapi, aku akan lebih beruntung jika kau tinggal bersamaku, ujar Richard dengan senyum yang menawan. Ella menunduk malu mendengar kata-kata Richard. Ia merasa tersipu mendengar kata-kata Richard. Richard, kau sungguh baik hati, ujar Ella dengan senyum yang menawan. Richard tersenyum dan mengangguk. Ia merasa sangat menyukai Ella. Ia bertekad untuk membahagiakan Ella dan memperlakukannya seperti putri raja. Ella kemudian tinggal di rumah Richard. Ia diperlakukan seperti keluarga Richard. Ia tak perlu bekerja keras lagi. Ia hanya perlu menikmati hidupnya di rumah Richard. Ella sangat bahagia dengan hidup barunya di rumah Richard. Ia tak perlu bekerja keras lagi. Ia hanya perlu menikmati hidupnya di rumah Richard. Ella merasa seperti putri raja yang diperlakukan dengan sangat baik. Richard juga merasa sangat bahagia bersama Ella. Ia menikmati kepolosan dan ketulusan Ella. Ia merasa sangat menyukai Ella. Suatu hari, Richard mengajak Ella untuk menghadiri pesta dance yang diadakan oleh teman bisnisnya. Ella, aku ingin mengajakmu menghadiri pesta dance besok malam. Kau mau? Tanya Richard dengan senyum. Ella terkejut mendengar ajakan Richard. Ia tak pernah menghadiri pesta dance sepanjang hidupnya. Benarkah? Richard, aku tak punya gaun dance. Dan aku tak tahu cara menari, ujar Ella dengan senyum yang malu. Richard tersenyum dan mengangguk. Tak apa, Ella. Aku akan memberimu gaun dance yang indah. Dan aku akan mengajarimu cara menari, ujar Richard dengan senyum. Ella terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Richard akan menemukan cara untuk membuatnya bisa menghadiri pesta dance. Benarkah? Richard, terima kasih, ujar Ella dengan mata berbinar. Richard mengangguk dan tersenyum. Ia sangat senang karena Ella menyetujui ajakannya. Tidak masalah. Ella, kau adalah temanku. Aku ingin kau bisa menikmati pesta dance itu, ujar Richard dengan senyum. Richard kemudian membawa Ella ke toko baju mewah untuk membeli gaun dance. Ella terkesima melihat berbagai macam gaun dance yang indah. Wah, banyak sekali gaun dance yang indah, ujar Ella dengan mata berbinar. Richard tersenyum dan mengangguk. Ya, banyak sekali gaun dance yang indah. Pilihlah gaun dance yang kamu sukai, ujar Richard dengan senyum. Ella kemudian memilih gaun dance yang sangat indah. Gaun itu berwarna biru muda dan berhiaskan payet yang berkilauan. Ella terlihat sangat cantik dengan gaun dance itu. Ella, kau terlihat sangat cantik dengan gaun itu,
ujar Richard dengan senyum. Allah menunduk malu mendengar pujian Richard. Ia merasa sangat bahagia karena bisa menghadiri pesta dance dengan gaun yang indah. Babak ke-6. Dance yang menakjubkan. Keesokan harinya, Richard menjemput Ala di rumahnya. Richard menjemput Ala dengan mobil mewahnya. Ala terlihat sangat cantik dengan gaun dance-nya. Richard terkesima melihat keindahan Ala. "Ala, kau terlihat sangat cantik," ujar Richard dengan senyum. Ala menunduk malu mendengar pujian Richard. "Terima kasih, Richard," ujar Ala dengan senyum. Richard kemudian mengantarkan Ala ke pesta dance. Saat mereka tiba di pesta dance, semua orang terkejut melihat keindahan Ala. Mereka tak pernah melihat gadis secantik Ala sebelumnya. "Siapa gadis itu? Ia terlihat sangat cantik," bisik seorang wanita pada temannya. "Aku tak tahu, tapi ia terlihat sangat menawan," jawab temannya. Richard tersenyum bangga melihat Ala menjadi pusat perhatian. Ia mengajak Ala untuk menari. Ala tak tahu cara menari. Namun, Richard dengan sabar mengajari Ala cara menari. "Ala, jangan takut, ikut aku saja," ujar Richard dengan senyum. Richard kemudian menuntun tangan Ala dan mengajari Ala langkah-langkah dance. Ala mencoba menirukan langkah-langkah dance Richard. Awalnya, Ala kesulitan untuk menirukan langkah-langkah dance Richard. Namun, Richard sabar mengajarinya. "Gini, Ala, kau hanya perlu mengikuti langkahku. Jangan takut untuk bergerak," ujar Richard dengan sabar. Ala menangguk setuju. Ia berusaha mengikuti langkah-langkah Richard. Akhirnya, Ala bisa menari dengan baik. Mereka menari dengan indah di tengah pesta dance. "Ala, kau menari dengan sangat indah," ujar Richard dengan senyum. Ala tersenyum malu mendengar pujian Richard. "Terima kasih, Richard, kau sangat baik mengajariku," ujar Ala dengan senyum. Mereka terus menari dan menikmati pesta dance. Ala merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sangat senang bisa menghadiri pesta dance bersama Richard. Saat pesta dance akan berakhir, Richard mengajak Ala untuk berjalan-jalan di taman dekat pesta dance. "Ala, aku ingin mengajakmu berjalan-jalan di taman dekat sini," ujar Richard dengan senyum. Ala menangguk setuju. Ia ingin menikmati suasana malam yang indah bersama Richard. Mereka berjalan-jalan di taman itu. Richard menceritakan tentang kisah hidupnya. Ala mendengarkan dengan penuh perhatian. Richard merasa sangat menyukai Ala. Ia merasa terpesona oleh kepolosan dan ketulusan Ala. "Ala, aku sangat menyukaimu," ujar Richard dengan jujur. Ala terkejut mendengar pengakuan Richard. Ia merasa sangat terkejut dan sedikit takut. "Richard, aku tak tahu harus berkata apa," ujar Ala dengan suara gemetar. Richard menatap Ala dengan senyum. "Ala, jangan takut. Aku hanya menyatakan perasaanku. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin menikahimu," ujar Richard dengan tegas. Ala terkejut mendengar itu. Ia tak menyangka Richard akan mengajukan pinta menikah padanya. Ia merasa sangat bahagia dan terharu. "Richard, aku juga menyukaimu," ujar Ala dengan senyum yang menawan. Richard tersenyum lega. Ia sangat bahagia karena Ala menerima pinta menikahnya. "Terima kasih, Ala. Aku sangat mencintaimu," ujar Richard dengan senyum. Ala menangguk setuju. Ia sangat mencintai Richard. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan kebahagiaan sebesar ini dalam hidupnya. Richard kemudian melamar Ala di tengah taman itu. Richard berlutut di hadapan Ala dan menawarkan cincin yang indah pada Ala. Ala menerima lamaran Richard dengan bahagia. Mereka kemudian menikah di gereja yang indah. Pesta pernikahan mereka meriah dan dihadiri oleh banyak orang. Richard dan Ala hidup bahagia selanjutnya. Mereka mendirikan pabrik kapas yang besar dan sukses. Mereka juga mendapatkan banyak anak yang lucu dan menawan. Ala akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Ia tak perlu lagi menjalani hidup yang tak bahagia bersama ibu tirinya. Ia mendapatkan seorang suami yang baik hati dan mencintainya sepenuhnya. Kisah Cinderella ini menunjukkan bahwa kebaikan, hati, dan ketulusan akan selalu mendapatkan balasan yang indah. Ala yang baik hati mendapat balasan yang indah dari Richard, seorang pengusaha kapas yang baik hati dan mencintainya. Kisah ini juga menunjukkan bahwa cinta bisa bersemi di mana saja, dan pengorbanan demi cinta tak pernah sia-sia.